Baik, terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali diskusi kita hari ini, saya tegaskan bahwa kasus ijazah palsu itu bukan domain privat Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi ini adalah persoalan publik, persoalan kebangsaan dan kenegarawanan, sehingga siapapun boleh bertindak untuk dan atas nama persoalan ini, mendiskusikannya dalam rangka untuk mencari kebenaran. Akan tetapi dalam kasus ini tidak ada satu orang pun punya wewenang bertindak untuk dan atas nama siapapun untuk menarasikan perdamaian jika pada akhirnya kedamaian tadi hanya untuk menutupi kebohongan, kedustaan, ketidakjujuran, apalagi ingin mengubur sejarah kelam soal ijazah palsu ini menjadi legasi sejarah yang memilukan bagi generasi selanjutnya. Kalau itu soal utang piutang, udahlah cincai nggak apa-apa, udah utang lu saya lunasi, dah kita anggap gak ada udang, selesai, gak ada masalah. Tapi ini bukan soal ansih perkara private antara dua orang. Nah, ini perkara kenegarawanan karena ijazah itu bukanlah milik orang biasa, tetapi seorang yang menjabat presiden 2 periode, bahkan menjadi kepala daerah 2 daerah, dan karena jabatan itulah kebijakan-kebijakan itu masih kita rasakan sampai hari ini. Misalnya, pilu sekali Bang Karni saya mendengar kabar ada otoritas negara dalam negara mewujud dalam satu bandara tanpa ada negara yang mengontrolnya. Dan itu tidak mungkin terjadi di era Prabowo Subianto hari ini. Ini bagian dari legasi kebijakan dari seseorang yang mustahil menjadi presiden kalau dia tidak punya ijazah. Dan saya juga ingin menghimbau kepada segenap pihak untuk bisa meluaskan perspektif pandangan soal advokasi, tidak ansih soal litigasi. Kami mendapat mandat dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu baik bertindak di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Makanya di kami itu ada 2 divisi Bang Karni. Divisi litigasi itu koordinatornya Bang Petrus Celestinos. Kebetulan saya yang diamanahi sebagai koordinator non litigasi. Sehingga soal damai itu sebenarnya bukan baru pertama kali disuarakan oleh saudara Faisal Assegaf. Bahkan sejak sebelum laporan pun saudara Joko Widodo berusaha mengintimidasi anak dari bangsa ini, bagian dari warga negara, untuk mencari kebenaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi soalan publik, yang itu sudah memangsa 2 anak bangsa, Bambang Tri dan Gus Dur. Tapi itu tidak dibungkam. Misalnya somasi sudah dilayangkan kuasa hukum Joko Widodo untuk diam. Tapi apakah kemudian dengan somasi itu Pak Roy Suryo diam, tidak melanjutkan penelitian, masalah ijazah palsu itu menjadi selesai? Oh tidak. Dan ternyata ancaman itu dilanjutkan dan seolah-olah kebenaran itu akan bungkam manakala meminjam otoritas kepolisian menjadi laporan polisi, jadilah penyelidikan, naik menjadi penyidikan, dan di ujung ada orang-orang yang punya deposit akal sangat kecil menganggap ketika status tersangka itu bisa menekan orang sehingga bisa mendamaikan al-haq dengan al-batil. Gak bisa. Karena hari ini soalan yang hari ini kita diskusikan itu ingin dijawab dan diketahui oleh masyarakat tentang kebenarannya seperti apa. Bukan cincainya, bukan damainya, bukan 86-nya, bukan. Lalu apa kewenangan kita mendamaikan persoalan yang sebenarnya bukan tupoksi kita? Lalu kita, istilah orang Jawa itu, wong legan golek momongan. Nggak tahu sangkut pautnya, nggak ada kepentingannya, tiba-tiba menjadi pihak yang seolah-olah akan melerai. Dan mohon maaf Bang Karni, hari ini persoalan ijazah palsu itu belum selesai. Jadi jangan mengekstensifikasi masalah diperluas ke Pak SBY, Bu Mega, kemana-mana. Enggak gitu, enggak. Kami juga nggak pernah mendiskursuskan persoalan ini sampai ke sana, enggak. Dan benar Pak SBY kalau ditanya soal itu, EGP, emang gue pikirin apa urusannya sama gue? Demokrat juga nggak ada urusannya, selama ini Demokrat juga sudah membantah begitu. Justru narasi yang diperluas, ekstensifikasi masalah ini, alih-alih mendamaikan suhu anak bangsa yang sudah mengkerucut pada soalan pembuktian ijazah menjadi melebar kembali. Soal ada masalah-masalah implisit dalam persoalan ijazah palsu, padahal persoalannya hanya eksplisit soal ijazah palsu. Lalu saya ingin tegaskan lagi, kalau kita memang meyakini Indonesia adalah negara hukum, yang memang mau tidak mau hukum itulah yang akan menjadi penengah atas perselisihan anak bangsa.
Dan mohon maaf, hari ini bukan kemudian dengan mediasi itu Pak Roy di dalam sebuah kamar private, ya gelap, lalu ada senter, Saudara Joko Widodo membawa ijazahnya, senter itu dinyalakan, Pak Roy kemudian suruh melihat, Mas Roy ini ya asli ya, sudah selesai begitu. Lalu bagaimana dengan pembersamaan rakyat? Mohon maaf, ini bukan soal Pak Roy datang ke polisi dan seterusnya, ini persoalan publik. Bayangkan, kami mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari advokasi ini, dan dalam setiap pemeriksaan Pak Roy Suryo itu selalu ada aktivis emak-emak yang membersamai tanpa dibayar. Artinya apa? Mereka mengasosiasi bahwa masalah ini bukan ansih masalah Roy Suryo, bukan. Ini masalah ketatanegaraan kebangsaan kita yang kalau tidak diselesaikan, pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat untuk menjadi capres dan calon wakil presiden, ini akan problematik. Masa iya kita akan balik lagi di saat negara yang lain sudah bicara yang lebih substansial, kita balik lagi dalam urusan-urusan yang memang itu teknis tetapi menjadi substansial. Kenapa? Karena substansi daripada ijazah palsu itu adalah kejujuran. Value-nya itu. Kita masih ingat bagaimana founding father kita, para pendahulu kita mewariskan bangsa ini, negara ini dengan kejujuran mereka, kesahajaan mereka, dengan amanah mereka. Mohon maaf, bohong itu hanya salah satu dari sifat-sifat munafik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ayatul munafikuna salasun idza hadasa kataba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khon. Kami sebagai bagian dari anak bangsa tidak mau dipimpin. Yang pertama, dia pembohong. Sudahlah pembohong, nanti dia menjadi tukang ingkar. Dan ujung dari pembohongan dan ingkar itu adalah khianat. Lalu apa yang akan diwariskan oleh negeri ini kepada generasi selanjutnya kalau kita bersikap permisi terhadap pengkhianatan yang itu ada pada era kita, Bang Karni? Saya tergerak, Pak Roy. Saya nggak dibayar ya Pak Roy. Saya semuanya ini kenapa? Karena saya lihat ini bukan membela para kepentingan bangsa, negara, legasi bangsa kita. Apa iya kita mewariskan kepada anak cucu kita kelak? Tuli, wahai anakku cucuku, bien dahulu kala itu kita punya presiden, ijazahnya tertuduh palsu. Kan harus dikelirkan ini. Dan ini juga kepentingan dari Pak Joko Widodo. Bukan hanya kepentingan Roy Suryo dan kawan-kawan. Lanjut, sebenarnya ada jalan yang paling mudah, sederhana, dan itu bisa sampai pada tujuan untuk melerai kekisruhan ini kalau memang tujuannya demikian, yakni soal menunjukkan ijazah itu ke depan publik. Tapi kemudian ada argumentasi yang berliku-liku, misalnya ditunjukkan pun ya belum tentu selesai. Saya beri analogi sederhana, kita sakit kepala, semua orang setuju kita minum paracetamol. Memang nggak langsung sembuh, tapi setidaknya akan meredakan sakit kepala itu. Tapi bagaimana mungkin ada orang sakit kepala kita idekan kasih paracetamol, kok dia takut? Jangan-jangan yang dia miliki bukan paracetamol, tetapi racun tikus. Ketika diminum dia bukan kepalanya menjadi reda sakitnya, tapi malah mati. Karena itu apakah ketakutan untuk menunjukkan ijazah itu? Memang karena ijazah itu palsu. Sehingga ketika ditunjukkan alih-alih melerai, jadi malah kamu ketahuan ijazah palsu. Itu kan yang menjadi soal. Lalu selanjutnya begini. Saya ya sangat prihatin, lembaga sekelas Komisi Reformasi Polri belum bicara tentang task force-nya apa. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam cuplikan-cuplikan video tersebut yang dimana ketika pembahasan itu ya dalam acara itu yang mereka diundang, yang mereka memberikan pernyataan mengenai tentang tuntunan kasus Bapak Jokowi ini atau kelanjutan kasus Bapak Jokowi ini. Ya tentunya dalam hal itu kita tahu bahwa dalam kasus itu banyak beredar yang selalu memberikan pernyataan tentang Bapak Jokowi ini. Ya tentu dalam hal itu kita harus mengetahui tentang tuntunan kasus ini atau kelanjutan kasus ini.
Ya, dalam hal itu dia memberikan pernyataan mengenai tentang respon atas kasus ini, seakan-akan mereka diberikan perdamaian, lalu tapi Bapak Jokowi mau memberikan perdamaian kepada mereka, namun masih kayak seperti ditutupi akan hal itu. Ya, sepertinya mereka memberikan perdamaian itu supaya tidak ada lagi kelanjutan mengenai tentang kasus ini. Ya, namun kita tahu bahwa dalam kasus ini ketika diperdamaikan, ya seakan-akan tidak ada lagi pembuktian dari pihak Bapak Jokowi memberikan pembuktian tersebut. Ya, tidak ada lagi dari mereka untuk memberikan pernyataan tersebut. Ya, seharusnya harus diselesaikan dulu baru ada perdamaian. Ya, harus diperlihatkan dulu atau diberikan pernyataan. Kalau mengaku salah ya tentunya seperti begitu, dan kalau tidak ya harus diperlihatkan ijazahnya. Ya, banyak tanggapan-tanggapan netizen dalam menyingkapi hal tersebut. Ya, jika berdamai ya seakan-akan rakyat sangat kecewa ya karena menutupi akan kebohongan tersebut. Ya, tanggapan-tanggapan mereka ini kita bisa melihat rakyat tidak mau kasus-kasusnya ini damai karena rakyat pengen pembuktian ya, idanya biar jelas-jelas siapa yang benar dalam masalah ini, karena sudah lama terus-menerus dan hampir beberapa tahun hingga sampai sekarang belum kelar-kelar. Makanya rakyat sangat kecewa ketika hanya ada perdamaian tanpa pembuktian sama sekali. Ya, seakan-akan diputar-putar terus ya, ijazahnya tidak pernah ditunjukkan. Ya, memang sudah sangat muat ya mendengarkan hal ini, namun berita ini sangat-sangat benar-benar harus kita bisa mengetahui, karena kita bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kita ya sebagai masyarakat Indonesia supaya kita bisa mengetahui kelanjutan tersebut. Sangat tidak setuju kalau tidak ada solusi perdamaian tapi ditunjukkan ijazahnya seharusnya ya, agar kedepannya negara kita bisa menjadi negara yang jujur dan bisa menjadi negara yang amanah ya, patut menjadi negara yang benar-benar dijunjung ya begitu. Karena masalah ini sudah lama ya, harusnya yang berbohong ya harus diadili dan dipenjara supaya bisa mengetahui kesalahannya dan juga tidak mengulangi lagi ya, supaya bisa menjadikan pedoman juga. Ya, semoga saja rakyat bisa memberikan pengharapan mereka, berharap ditunjukin ijazahnya bukan damai, karena Bapak Jokowi sudah memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nurdian dulu, seakan-akan setelah semakin lama semakin terbongkar ya, masalahnya ini sudah tidak lagi dilihat gitu loh ya, harusnya diberikan pemahaman ya, pengadilan gitu, biarlah mereka bisa tahu akan kesalahan mereka. Ya, saya mereka yang memakai penegak hukum itu ya berlarut-larut membuat masyarakat semakin terpercaya adanya keadilan, ya seakan-akan ditutupi akan hal itu. Ya, tidak lagi melihat jerih payah orang-orang yang menelusuri akan hal itu. Ya, seakan-akan hal itu sudah tidak lagi dilihat gitu loh. Ya, semoga bisa memberikan penglihatan mengenai tentang kasus-kasus itu ya, harus sampai di pengadilan supaya jelas dan berhenti mau sampai kapanpun, atau mau lanjut atau nggak ada kata damai. Ya, tentunya itu yang kita tunggu-tunggu biar diperlihatkan di depan publik. Ya, banyak ya tanggapan-tanggapan netizen ya, haram berdamai. Ya, mereka mau untuk supaya ditunjukkan ijazah palsu itu, supaya kita bisa menilai siapa yang salah sebenarnya. Ya, supaya kedua belah pihak ini jangan berdamai dulu, supaya pengadilan yang memutuskan siapa yang bersalah oleh jalur hukum. Ya, tentunya seperti begitu kita bisa mengetahui
Sumber utama itu kalau ijazah asli tak mampu dibuktikan di muka pengadilan yang terbuka, maka presiden ketujuh ini wajib diadili, tentunya seperti begitu. Ya, bukan dalam arti kita membenci, tapi kita harus menegaskan keadilan hukum di negara kita. Jangan kebal dengan hukum, ibaratnya seperti begitu. Ya, makanya kita dukung terus RT ini supaya memberikan pernyataan data-data yang valid. Jangan sampai ada kata damai, proses jalan terus, rakyat selalu menunggu kegaduhan ini. Siapa yang bohong akan menanggung seumur hidup, tentunya seperti begitu. Ya, teman-teman, demikian dari video ini, kita akan lanjut lebih lagi. Jangan lupa berkata apanya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik yang ada di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.